You know, a lot of fighters. Oh! These straight left hands right on the button that many times. WEBs London baru saja selesai digelar dan kali ini menampilkan 3 pemenang, Curtis Blaydes, Paddy Pimblett, dan Muhammad Mokaez. Audio Jungle. WEBs London yang digelar tadi malam, petarung dengan ciri khas tertentu asal Inggris, Paddy Pimblett, meraih kemenangan submission pada ronde kedua atas Jordan Leavitt. Dan seperti yang dijanjikan, The Baddie menyampaikan selebrasi T-Bag yang terkenal itu kepada lawannya. Dalam 3 pertarungan pertamanya di dalam Octagon, petarung yang berusia 27 tahun itu telah mendapatkan 2 kuncian dominan dan 1 KO yang menghancurkan. Selain itu, The Monkey King, Ligi Vendramini, dan Rodrigo Vargas sama-sama menyerah pada gaya Sousa yang luar biasa. Dari semua apa yang telah dianggap sebagai tantangan terberatnya hingga saat ini di UFC, Paddy Pimblett mampu lulus ujian dengan gemilang setelah menyelesaikan American The Baddie T-Bag. Kedua pria itu memiliki momen mereka di ronde pertama dengan cepat terlibat dalam beberapa pertukaran grappling. Sebelumnya Pimblett berpotensi kalah ketika Leavitt mampu membanting Pimblett, namun Liverpudlian itu mampu mengatasi di posisi yang berbahaya. Putaran kedua dimulai mirip dengan yang pertama, tetapi kali ini jelas bahwa Liverpudlian semakin mahir dalam gulatnya. Dia membuktikannya ketika dia mengunci segitiga tubuh, menjebak lengan Leavitt di dalam prosesnya. Tak lama setelah mengunci posisi dominan, Paddy Pimblett melakukan pukulan rear naked choke. Meskipun tidak memenuhi janjinya untuk mengalahkan Leavitt dengan kemenangan KO, namun Paddy Pimblett pulang dengan kemenangan submission yang mengesankan dan menimbulkan pertanyaan apa selanjutnya untuk petarung kelas ringan yang berbakat itu. Pimblett telah berhasil mengguncang 15 besar di divisinya, tetapi sebelum melangkah ke depan dia harus duduk bersama dengan Dana White dan UFC untuk membahas kesepakatan baru sebelum melawan siapapun yang terkenal di divisi ringan. Meskipun ia tampak seperti penantang sejati dalam karir UFC-nya yang relatif singkat, Paddy The Baddie saat ini bertengger tanpa peringkat di salah satu divisi paling kompetitif di UFC, di mana Conor McGregor, Tony Ferguson, dan Dan Hooker semuanya diposisikan di luar 10 besar, maka siapapun dipastikan akan kesulitan untuk bersaing. Namun petarung 155 pon itu percaya pada kemampuannya untuk bersaing dengan siapapun, yang kemungkinan besar membayangkan dirinya sebagai juara kelas ringan di masa depan dalam promosi. Pertandingan berikutnya kemungkinan akan melawan pertarungan yang menguntungkan, mengingat keinginan UFC untuk meningkatkan nilai namanya. Tetapi tidak jelas kapan penggemar selanjutnya akan melihatnya di dalam Octagon. Paddy Pimblett telah menunjukkan kemampuannya kepada para penggemar atas kemenangan submission yang mengesankan melawan Jordan Leavitt. Namun suasana hati Pimblett berubah selama pasca pertarungannya ketika Michael Bisping mewawancarai The Liverpudlian yang spontan menjatuhkan sikap hingar-bingarnya dan rasa gembiranya seperti biasa yang terlihat selama ini. Momen itu pun hilang di saat ia mengungkapkan bahwa telah kehilangan seorang teman yang tampaknya menderita masalah kesehatan mental. Pimblett kemudian mengambil kesempatan untuk melawan anggapan bahwa pria harus menghindari membicarakan masalah mereka. Petarung kelas ringan berusia 27 tahun itu mengakhiri wawancaranya dengan sebuah pesan kepada mereka yang menderita masalah kesehatan mental. I woke up on Friday morning at 4 AM to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone.
Setelah wawancara itu, Pimblett keluar dengan momen yang masih tampak menangis sedih dari keputusan buruk temannya itu. Paddy Pimblett bisa dibilang petarung Inggris aktif paling populer di daftar UFC. Pimblett melakukan debut segi 8 pada September 2021 dan sejauh ini telah memenuhi hype dengan 3 kemenangan berturut-turut di resume UFC-nya. Prospek petarung UFC yang menjanjikan lainnya di kelas terbang Muhammad Mokaev masih tetap tak terkalahkan dalam karirnya setelah meraih kemenangan mutlak atas Charles Johnson. Mokaev menggunakan gulat khasnya untuk mengalahkan Johnson dari awal hingga akhir sepanjang 3 ronde. Meskipun kedua petarung itu memiliki adegan pembicaraan sampah yang mengarah ke pertarungan, tetapi dua prospek kelas terbang itu tetap meninggalkan oktagon dengan rasa hormat yang luar biasa dari keahlian mereka masing-masing. Mokaev di usianya ke-21 tahun adalah salah satu prospek UFC paling hype dalam memori baru-baru ini. Dia memenangkan debut promosinya awal tahun ini melalui Cody Duden dalam pengajuan putaran pertama. Banyak rekan Mokaev yang bertarung memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang penampilannya yang mengesankan melawan mantan juara LFA itu. Sebelum menuju oktagon, Mokaev menikmati tugas yang sukses di Brave CF dan Celtic Gladiator. Kemenangan atas Johnson membuatnya selangkah lebih dekat ke peringkat dan peluang untuk berpotensi menjadi juara termuda UFC. Johnson telah memenangkan 4 pertarungan berturut-turut memasuki pertarungan dengan Mokaev, termasuk gelar kelas terbang LFA melawan Joe Camilo di LFA 114 sebelum dia melakukan debut UFC-nya. Mokaev akan berusaha melanjutkan jalan kemenangannya dan melanjutkan pendakiannya di divisi kelas terbang UFC. Acara utama UFC London berakhir dengan malang dan anti klimaks setelah Thomas Spinall mengalami cedera lutut yang mengarah ke kemenangan default untuk Coach Blaydes. Laga di kelas berat itu berawal dari saling bertukar serangan ketika Blaydes membalas tendangan kaki Spinall dengan pukulan kuat, dan Spinall jatuh ke kanvas sambil memegangi lututnya. Waktu penghentian resmi pertarungan mereka adalah 15 detik di ronde pertama untuk Blaydes yang menang melalui TKO. Pertarungan itu seharusnya menjadi ujian lakmus bagi Spinall yang mencatatkan 8 kemenangan beruntun. Blaydes adalah petarung berperingkat tertinggi yang pernah dihadapi Spinall sejauh ini. Sayangnya, itu tidak menjadi masalah baginya karena kedua pesaing itu tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan aksi mereka. Penggemar dipastikan kecewa setelah pertarungan di acara utama itu hanya berjalan 15 detik. Namun Blaydes sempat merasakan ketidakpuasannya atas kemenangan yang super cepat ini. Orang Amerika itu hampir tidak bisa berkata-kata selama wawancara pasca pertarungannya dengan Michael Bisping. Meskipun demikian, Blaydes tetap berkelas saat dia meminta maaf kepada lawannya dan para penggemar atas hasil yang mengecewakan dari acara utama. It's almost like we didn't even fight. Like I wanted to come here and prove a statement. Aspinall's legit. I know a win over him would have shown the world like I'm ready for a title shot. I'm legit. I wish the injury hadn't happened. I don't even know what to say, man. I don't even know. I'm sorry, man. I'm sorry. Yeah, we never really got an opportunity for either one of us to showcase our skills. I know he's got stuff, I've got stuff, and I wanted to see who had better stuff. We didn't get to see.